Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang struktur pasar. Struktur pasar merupakan berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku atau kinerja suatu perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Materi yang pertama yaitu adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena struktur ini dianggap dapat menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang optimal dan efisien. Pasar persaingan sempurna menggambarkan keadaan penjual dan pembeli tidak dapat saling mempengaruhi harga, yang artinya harga terbentuk karena kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada penentuan harga, yang dimana harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua yaitu kemudahan keluar dan masuknya produsen. Jadi, setiap produsen dapat masuk ataupun keluar dari pasar tanpa hambatan dari pihak manapun. Yang ketiga, memproduksi barang sama atau homogen. Jadi, barang yang dihasilkan sama, tidak terdapat perbedaan yang nyata atas barang tersebut, sehingga persaingan hanya terbatas pada barang saja. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan atau produsen di pasar. Jadi, jumlah perusahaan yang banyak menyebabkan masing-masing perusahaan relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Demikian juga produksinya. Yang kelima yaitu pembeli mempunyai pengetahuan mengenai pasar. Jumlah pembeli cukup banyak dan masing-masing pembeli memahami keadaan pasar, mengetahui tingkat harga, dan perubahan atas harga tersebut. Akibatnya, produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasaran. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama yaitu harga yang terjadi adalah harga pasar, yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, dari sisi produsen, terdorong untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam berproduksi, karena persaingan terjadi begitu tinggi. Yang ketiga, persaingan terjadi secara sehat, sehingga kegiatan ekonomi lebih bergairah. Yang keempat, barang atau komoditas yang diperdagangkan tersedia dalam jumlah banyak, sehingga konsumen bebas melakukan pilihan. Yang kelima, penjual dan pembeli sama-sama memperoleh kepuasan yang maksimal. Namun kelemahannya, inovasi produk tidak membawa manfaat yang kekal atau jangka panjang, karena setiap produk baru mudah untuk ditiru. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial bagi masyarakat, sebagai dampak dari penggunaan sumber daya yang terdapat di sekitar lingkungan industri. Yang ketiga, biaya produksi semakin tinggi. Untuk menyesuaikan, pasar persaingan sempurna memerlukan perubahan produk yang berakibat naiknya harga produksi. Yang keempat, keuntungan atau laba yang diperoleh relatif lebih kecil karena tingginya persaingan dalam pasar. Selanjutnya yaitu peran pasar persaingan sempurna dalam perekonomian. Yang pertama, menjadi sarana bagi seluruh produsen untuk memasarkan hasil produksinya, dan siapapun boleh masuk ke dalamnya. Yang kedua, menjadi sarana bagi semua konsumen dari berbagai kalangan untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Yang ketiga, perekonomian negara menjadi lebih maju, karena pasar persaingan sempurna menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif. Yang keempat, harga pada pasar persaingan sempurna bersifat datum, yang artinya produsen tidak akan mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Selanjutnya yaitu materi pasar monopoli.
Monopoli ini sendiri berasal dari bahasa Yunani monos dan polein. Monos artinya satu dan polein artinya menjual. Berarti, yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap permintaan seluruh konsumen. Berikut adalah beberapa ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, yang dimana barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di pasar, atau dengan kata lain, tidak terdapat barang yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Maksudnya, karena sifatnya monopoli, maka pesaing tidak dapat masuk ke dalam pasar tersebut, karena barang yang dihasilkan hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain itu, biasanya dibatasi dengan undang-undang yang bersifat legal. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan, karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Selanjutnya, terdapat 3 faktor yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli. Pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli terwujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan. Sama halnya dengan pasar persaingan sempurna, struktur pasar monopoli juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, keuntungan produsen sangat besar, dan stabilitas perusahaan dapat tercapai. Kelemahannya, terjadinya eksploitasi terhadap konsumen dengan menetapkan harga yang semena-mena. Konsumen tidak memiliki pilihan untuk memilih barang, karena hanya ada satu penjual atau produsen. Tidak adanya persaingan mendorong kegiatan ekonomi berjalan tidak sehat. Selanjutnya itu ada dampak dari monopoli. Berikut beberapa kerugian yang dialami oleh masyarakat. Di antaranya, produsen monopolis memperoleh keuntungan lebih atau excess profit. Yang kedua, memberikan layanan yang buruk dan tidak ada reaksi. Yang ketiga, mengeksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi. Selanjutnya itu ada peran pasar monopoli dalam perekonomian. Yang pertama, menghindari suatu produk samaran atau tiruan dan persaingan pasar yang tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedua, terjaganya kesinambungan terhadap stabilitas suatu perusahaan. Yang ketiga, menurunkan skala uang atau skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang keempat, mendorong peningkatan kualitas Departemen Penelitian dan Pengembangan guna menciptakan hal yang baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kenyamanan masyarakat. Yang kelima, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tertinggi. Sekian materi untuk hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.